Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin. amin. Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 ternyata belum lengkap. Karena ada Ya, beberapa pemain yang masih dibutuhkan oleh timnya di Liga 1. Bro Ipung, iya, ya, ya memang gini, kan dari rilisan beberapa pemain yang dipanggil, ada sekitar 30 orang lebih ya pemain yang dipanggil. Dan itu untuk menjelang kualifikasi Piala Asia Under 20 ya, yang sebentar lagi akan berlangsung di bulan September. Nah, ternyata dari 30 lebih orang itu yang dipanggil, itu masih ada beberapa nama yang belum bisa bergabung sehubungan mereka masih dibutuhkan di liga gitu loh ya, bro. Dan ini adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, bahwa mereka bukan cuma membawa diri, tapi juga mereka membawa asal klub masing-masing ya. Artinya klub masing-masing juga rasanya masih membutuhkan tenaga-tenaga mereka menghadapi liga yang juga masih bergulir gitu loh bro. ya, betul, betul, betul. Ya memang ini ya, kemarin kalau tidak salah kita sempat bahas juga di mana Thomas Doll masih menahan pemainnya ya. Mm-mm. Dan Ya, dari Persija itu ada kalau tidak salah 10 orang apa 11 orang yang dipanggil kan. betul, Ya, ini betul. kan sebagai konsekuensi karena Persija membina pemain mudanya dengan baik ya jadinya banyak yang harus Iya. diambil gitu kan. Kalau misalnya ada tim lain yang juga menghasilkan pemain muda Hmm, yang bagus tentu tidak 10-10-nya dari Persija, mungkin akan berbagi dengan tim yang lain. Kira-kira seperti betul. itu. Apakah ini menunjukkan bahwa Persija mempunyai program pemain muda yang sangat baik dibandingkan tim-tim lain di Indonesia? Jadi memang ada indikasi dari ini ya, bagaimana formasi yang dikeluarkan oleh Thomas Doll. Sepertinya Thomas Doll tuh punya visi ke depan bahwa Persija harus mulai mempersiapkan pemain-pemain mudanya untuk menghadapi liga reguler di Liga 1 gitu loh. Karena paling tidak kalau misalkan Persija mulai membina pemainnya dari usia muda, mereka tidak tidak lagi membutuhkan biaya-biaya yang lebih besar untuk melakukan transfer pemain. Artinya mereka sudah bisa menghasilkan dari akademinya gitu loh bro. Dan ini juga kan sebuah ini ya sebuah kecenderungan yang bagus saya pikir bahwa sebagai klub juga memang harus mulai berpikir bagaimana mereka menyediakan stok pemain. Dan dalam hal ini saya juga salut juga dengan keberanian Thomas Doll untuk mulai sering menurunkan pemain-pemain muda di Liga Indonesia. Seperti contoh Muhammad Ferrari, kemudian ada Cahya Supradi walaupun dia masih di bawah bayang-bayang Andri Tani, tapi paling tidak kalau dia sudah bisa menjadi cadangan dari Andri Tani, sementara Andri Tani saat ini boleh dibilang sebagai kiper terbaik di Liga Indonesia saat ini ya. Nah, itu kan artinya memperlihatkan bahwa kualitas Cahya Supriyadi juga bukan main-main gitu loh, Bro. Ya, Nah, ya, ya. seharusnya ini juga menjadi semacam agenda juga buat pemain-pemain, buat tim-tim lain bahwa apa yang dilakukan Persija ini bisa menjadi ini ya benchmark gitu loh, Bro. Gitu. Ya memang sebetulnya sangat Hmm, menguntungkan buat klub kalau punya pemain hmm, muda dipanggil ke timnas, kan artinya juga betul. itu memberikan pengalaman baru buat pemain muda ini untuk berlaga di level yang lebih tinggi, bisa Ya, bertarung dengan negara lain kan seperti itu. Harusnya kan betul, beruntung Bro. kan? Harusnya ya silakan silakan gitu atau ada pertimbangan lain, Bro? Ya, memang gini, di satu sisi ya, kalau Hmm, kita berbicara mengenai kualitas gitu ya, hmm, bahwa level permainan di tingkat klub berbeda juga pada saat level permainan di tingkat negara, antar hmm, negara gitu loh, Bro. hmm, hmm, Tentu kalau mereka bisa memperkuat timnas, itu kan sebuah kebanggaan, hmm, kebanggaan sebagai pemain secara individu, hmm, kebanggaan juga buat klub karena mereka ternyata berhasil memprovide pemain-pemain muda yang berkualitas yang akhirnya bisa dipanggil timnas. Dan hmm, imbasnya buat pemain sendiri karena mereka sudah bisa bermain di level yang lebih tinggi. Tentu hmm. pengalaman ini kan sesuatu yang berharga gitu loh. Ya Yang betul mereka betul. bisa bawa pada saat mereka menampilkan permainan di Liga Indonesia di Liga 1 gitu loh. Ya betul. Tapi memang eh, ada sedikit perbenturan kepentingan kalau kita melihat pada ini ya liga yang masih berjalan.
Sementara liga kita juga, Liga Indonesia sendiri juga kan tentu setiap klub tidak ingin kekuatannya tergerus secara ini ya signifikan. Kalau pemainnya dipanggil banyak dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Tentu ini juga jadi problem juga gitu loh. Ya, nah, paling tidak memang harus dicari caranya mungkin yang seperti dilakukan oleh PSSI sepertinya memberikan katakanlah lampu hijau untuk katakanlah 5 orang pemain yang masih dibutuhkan. Tapi dengan jaminan bahwa mereka juga tidak cedera pada saat dikembalikan ke timnas gitu loh. Kok dikembalikan, gitu, dikirim kali. Oh, dikirim, kan sorry. Dikirim ke yang timnas, punyanya. sorry. Ya. Iya, Ya, betul. tapi memang benar sih, kalau udah main di timnas kan harusnya ada kebanggaan. Tapi juga jangan berlebihan seperti yang ditegur oleh STY kemarin ya, 3 pemain. Iya, betul. Ini ada berita yang lucu juga ya, bahwa sempat STY ini agak nyentil-nyentil nih pemain-pemain yang dirasa udah mulai agak-agak tinggi hati gitu. Ya, mungkin netizen juga sudah tahu ya, ada 3 orang pemain yang sepertinya STY melihat ada indikasi bahwa pemain-pemain ini nih udah mulai berasa tinggi hati gitu loh. Tapi untung saja saya pikir ini sudah terindikasi dari sejak awal ya, bahwa ini sesuatu yang akan bisa merugikan buat tim, juga bisa merugikan dirinya sendiri. Jadi STY dengan ini ya, dengan cerdas, dengan cermat gitu ya, melakukan tindakan ya seperti menegur ya. Menegur lah gitu loh pemain-pemain ini, bahwa apa yang kalian lakukan ini baru tahapan awal gitu loh. Sementara ada misi yang lebih besar lagi di tingkat Asia nanti gitu loh, Bro. Iya, betul. Jadi ya itulah. Jadi kalau masih muda mungkin begitu ya. Ketika masih muda kemudian maju ke tingkat nasional terus jadinya ada tadi yang tinggi hati itu ya. Betul. Memang itu sesuatu yang sebetulnya manusiawi ya. Kalau kita melihat pada kecenderungan manusia normal gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memanage kecenderungan tersebut menjadi sesuatu yang lebih positif, itu kan akan lebih baik gitu loh. Bahwa dengan bersikap humble, bersikap lebih ini ya, membumi katakanlah ya, itu kan juga memberikan aura positif ke pemain-pemain lain, bahwa mereka juga masih pemain-pemain yang sangat mungkin akan berkembang kalau mereka dibina dengan cara-cara yang benar. Gitu loh, Bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan sedikit mengenai persiapan timnas U20 yang akan berlaga di kualifikasi nanti Piala Asia U20 ya. Menurut Sobat sendiri, kira-kira persiapannya seperti apa nih? Sekarang sudah bagus, sudah mulai, atau masih harus ada yang diperbaiki? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita, nanti lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you, Bro.